Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kalista Bikil dari kelas 36. Pada video kali ini aku ngebahas tentang reaksi kesetimbangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu reaksi kesetimbangan? Jadi, reaksi kesetimbangan adalah reaksi kimia yang berlangsung dua arah, ataupun dalam bahasa Inggrisnya reversible, yaitu dari reaksi menjadi produk dan dari produk kembali menjadi reaksi. Kesetimbangan itu tercapai ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik sehingga konsentrasi masing-masing zat tetap. Misalnya, N2G ditambah 3H2G itu seimbang dengan 2NH3G. Pada keadaan setimbang, amonia terus terbentuk dan terurai, tetapi kedua proses tersebut berlangsung dengan laju yang sama. Di reaksi kesetimbangan, ada dua jenis reaksi. Ada reaksi reversible dan juga reaksi irreversible. Ini dikutip dari bahasa Inggris, di mana reaksi reversible itu sudah saya bilang tadi merupakan reaksi kimia yang berlangsung dengan secara dua arah. Jadi reaksi yang dapat berlangsung bolak-balik. Contoh lagi nih, H2G ditambah I2G seimbang dengan 2HIG. Habis itu buat reaksi irreversible, itu adalah reaksi yang berlangsung satu arah dan sulit kembali ke keadaan semula. Beda apa ya bahasanya? Itu opposing dengan reversible atau bisa dibilang berkontras dengan reversible. Jadi kalau reversible itu dua arah, kalau irreversible itu cuma satu arah. Contohnya CH4G ditambah 2O2G sama dengan CO2G ditambah 2H2OG. Habis ini kita masuk ke salah satu persepsi dari kesetimbangan kimia yang paling umum, yaitu kesetimbangan dinamis. Di mana kesetimbangan kimia itu emang bersifat dinamis. Artinya, reaksi tetap berlangsung meskipun secara makroskopik tidak tampak perubahan. Karakteristik ini ada reaksi maju dan balik tetap terjadi. Habis itu, laju reaksi maju itu sama aja dengan laju reaksi balik. Seperti aku bilang tadi, itu dua arah. Habis itu, konsentrasinya dari zat ini masih tetap dan terjadi dalam sistem tertutup. Nah, buat terjadi kesetimbangan, itu pasti bakal ada syarat-syarat tertentu. Misalnya, reaksinya itu harus bersifat reversible. Habis itu, seperti aku bilang tadi, di karakteristik kesetimbangan dinamis, sistemnya harus tertutup. Dengan syarat-syarat ini, bakal ada muncul jenis-jenis dari kesetimbangan yang akan diterapkan syarat-syarat ini pada demikian. Ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Pada homogen, semua zat berada pada fase yang sama. Jadi misalnya bisa pada semua zat dalam satu reaksi itu bersifat gas semua, bisa ada yang bersifat pada semua, cair semua. Contohnya kalau semua bersifat fase gas ya. Jadi N2G ditambah dengan 3H2G itu seimbang dengan 2NH3G. Itu kan semua zat berfase gas. Tapi kalau heterogen itu beda, berkontras dengan homogen. Kalau heterogen itu semua zat-zat pada fase itu berbeda. Contohnya CaCO2S seimbang dengan CaOS ditambah Ca2G. Kalau ini ada perbedaan fase, ada fase padat dan fase gas. Lalu kita masuk ke yang agak ada komplikasi dikit, yaitu yang ada variabel, ada rumusnya, yaitu bagian dari tetapan kesetimbangan atau K. Tetapan kesetimbangan menunjukkan perbandingan konsentrasi produk dan reaksi pada keadaan seimbang atau setimbang. Untuk reaksi ada AA ditambah BB seimbang dengan CC ditambah DB, yang artinya AA tambah BB ini merupakan reaksi dan CC tambah DB ini merupakan produk dari hasil reaksi tersebut, dan mereka berdua seimbang karena kan ini dua arah. Maka dari itu KC sama dengan C pangkat C
D pangkat D dibagi A pangkat A dan B pangkat B. Nilai dari K ini nilai dari K ini ada interpretasinya sendiri. Kalau misalnya K itu lebih dari 1, berarti produk lebih dominan daripada reaksi. Lalu kalau misalnya K itu kurang dari 1, berarti reaksi lebih dominan dari produk. Habis itu kalau K sama dengan 1, atau bisa bilang K itu nilainya sama dengan 1, berarti produk dan reaksi itu seimbang, gak ada yang lebih dominan, gak ada yang lebih submisif. Jadi sama jumlah nilainya. Lalu ada tetapkan kesetimbangan tekanan atau KP. Untuk reaksi gas digunakan tekanan parsial. Jadi KP dengan PC pangkat C, habis itu PD pangkat D dibagi PA pangkat A dan PB pangkat B. Hubungan antara KP dan KC, atau bisa dibilang yang tadi yaitu tetapkan kesetimbangan K, adalah KP dengan KC RT pangkat delta N, di mana delta N itu adalah jumlah mol gas produk dikurang jumlah mol gas per reaksi. Lalu ada derajat disosiasi atau A. Derajat disosiasi adalah bagian zat yang terurai dibandingkan jumlah awalnya. Rumusnya ada A dengan mol terurai dibagi dengan mol awal. Nilai dari A ini juga sama seperti K itu memiliki interpretasinya sendiri, di mana A dengan 0 itu berarti tidak terurai. Lalu kalau A dengan 1 itu berarti terurai sempurna. Dan jika A itu dikurang dari 1, berarti hasil dari A itu terurai sebagian. Dan biasanya ini tuh ditentukan setelah hasil dari pekerjaan rumus ini selesai. Lalu ada faktor yang mengaruhi kesetimbangan. Ini ada kaitannya dari kutipan. Jadi bunyi asas itu adalah jika suatu sistem yang berada dalam keadaan setimbang diberi gangguan, sistem akan menyesuaikan diri untuk mengurangi pengaruh gangguan tersebut. Ini kalau nggak salah dari kutipannya dari asas Le Chatelier. Bisa ini kalau ditelusuri juga bakal sama bunyi asasnya. Dan faktor-faktor ini juga ada di sekeliling kita yang juga diterapkan ke reaksi kesetimbangan ini. Misalnya pengaruh konsentrasi. Kita ambil contoh dari N2 tambah 3H2 yang seimbang dengan 2NH3, dimana dengan menambah H dimana dengan menambah H2 berarti akan bergeser ke kanan, dan jika menambah NH3 akan bergeser ke kiri. Lalu ada pengaruh tekanan. Kalau pengaruh ini tuh hanya berlaku pada sistem gas. Aturannya itu adalah jika tekanan naik berarti akan bergeser ke jumlah mol gas yang lebih kecil, dan jika tekanan turun maka akan bergeser ke jumlah mol gas yang lebih besar. Kita akan ambil juga kutipan dari contoh pengaruh konsentrasi yang sama, yaitu N2 tambah 3H2 seimbang dengan 2NH3. Kalau dari sini jika kita ke kiri berarti ada 4 mol gas, dan kalau kita ke kanan berarti ada 2 mol gas. Jika tekanan diperbesar maka akan bergeser ke kanan. Lalu pada pengaruh volume, ini kebalikan dari tekanan. Jika volume diperkecil, berarti bergeser ke mol gas lebih sedikit. Lalu kalau volume diperbesar, berarti akan bergeser ke mol gas yang lebih banyak. Jadi juga berkontras kalau ini. Yang terakhir ini dari daftar yang aku cantum itu adalah pengaruh suhu. Kalau pengaruh suhu itu ada juga dua jenisnya. Ada reaksi eksoterm dan juga reaksi endotherm. Pada reaksi eksoterm ini semisal A tambah B sama dengan
C tambah D tambah kalor. Jadi suhu naik sama dengan bergeser ke kiri, dan jika suhu turun itu bergeser ke kanan. Lalu pada endotherm, A tambah B tambah kalor sama dengan C tambah D. Dimana jika suhu naik berarti bergeser ke kanan, dan juga suhu turun akan bergeser ke kiri. Lalu ada bagian katalis dan kesetimbangan. Ini juga perlu dibahas kalau nggak salah sama Bu Dinda ya, guru PKL kimia. Kalau katalis itu mempercepat reaksi maju dan balik dan tidak menggeser kesetimbangan, lalu hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Nah, kan materinya udah dijelasin. Sekarang kita coba mengerjakan contoh perhitungan kesetimbangan. Ini aku udah ada contoh soal, yaitu H2 ditambah I2 seimbang dengan 2HI. Pada keadaan setimbang, H2 itu berarti sama dengan 0,2 M dan I2 sama dengan 0,2 M. Sama aja. Dan jika kita gabung HI sama dengan 0,8 M. Habis itu kita tinggal terapin rumus KC, yaitu KC sama dengan HI pangkat 2 per H2 dikali I2. Kita tinggal masukkan aja KC sama dengan 0,8 pangkat 2 dibagi 0,2 dikali 0,2. Dan jika kita pangkatin terus membuat dikali hasil dari kedua itu tinggal kita bagi, hasilnya akan KC sama dengan 16. Demikian dari video hasil presentasi saya mengenai materi hasil timbangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.